Distribusi vaksin COVID-19 yang menuju Bali itu adalah program pemerintah ya. Program pemerintah pusat bagaimanapun kita harus siap. Kodam 9 Udayana telah siap. Satu, simulasi vaksinasi sudah kami lakukan dari Denpasar, sampai Mataram, sampai Kupang. Seluruh jajaran Kodam Udayana siap. Terus distribusi vaksin adalah oleh Kementerian Kesehatan, didistribusikan lewat darat karena pembawaannya harus aman dan aman untuk disuntikkan kepada yang penerima vaksin. Sebanyak 31.000 sudah didistribusikan karena bertahap dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Sekarang masih di Jawa Tengah, kemungkinan besok Jawa Timur, dan nyampe Bali dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Nanti untuk pendistribusiannya di Bali akan menunggu perintah dari pusat. Pertama tenaga kesehatan dan yang anggota TNI Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada prinsipnya nanti semua akan dikasih prioritas pertama adalah umur 18 sampai 59 tahun. Karena uji coba vaksin ini telah dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun. Untuk lansia maupun untuk di bawah 18 tahun akan menyusul kemudian. Kalau untuk di Bali tenaga kesehatan itu kalau untuk Kodam itu 15.000 anggota Kodam, TNI dan PNS sejajaran Kodam Udayana 15.000. Nanti akan semua bertahap itu TNI, Polri, tenaga kesehatan akan dikasihkan semuanya. Ya, tenaga kesehatan tidak hanya TNI saja untuk vaksin ini, tetapi untuk Dinas Kesehatan Provinsi Bali, tenaga kesehatan dari rumah sakit, dokter, perawat, orang laborat, pokoknya tenaga kesehatan. Karena mereka adalah ujung tombak untuk pelayanan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Perintah Pangdam 9 Udayana, buatlah hotline, sejenis hotline gitu ya, yang bisa dihubungi biar masyarakat atau orang-orang yang belum tahu tentang vaksin, ada berita-berita yang tidak jelas, apakah vaksin ini aman disuntikkan kepada masyarakat, itu kami sudah membuka hotline dengan nomor AP 0821 25 25 2500. Itu adalah Kesdam Udayana atas perintah Pangdam, dan saya sendiri nanti mengkoordinir. Saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam akan menjawab apa sebenarnya vaksin itu. Yang jelas vaksin adalah tidak berbahaya, sudah melalui uji klinis yang terpercaya. Seperti telah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan, Menkes adalah ada 7 kan. Kalau yang pertama datang ini adalah Sinovac ya, yang dari Cina itu telah lewat uji klinis yang dilakukan oleh kita PT Bio Farma dan telah dinyatakan layak untuk dipakai. Yang lainnya Pfizer, ada AstraZeneca, ada Medifarma dan lain-lain itu akan menyusul kemudian. Pokoknya mana yang bisa menyediakan lebih cepat, karena kan semua negara, tidak hanya Indonesia aja, semua negara di dunia namanya pandemi kan semua mementingkan akan vaksin ini. Ya, semua vaksin itu ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya ya habis disuntik pegal lah dikit. Pegal itu kan wajar aja, habis disuntik orang bisa pegal, tapi kan beberapa menit aja pegal, sekitar suntik itu, habis itu ya udah selesai efek samping. Semua obat punya efek samping, sama seperti kalau kita minum obat flu, pasti ada peringatannya, jangan mengendarai kendaraan bermotor apabila minum obat ini. Namanya itu efek samping gitu loh. Dan tidak semua kena namanya efek samping, beberapa aja. Berdasarkan uji klinis ini tidak bahaya gitu. Semoga layanan vaksin ini mengenai seluruh lapisan masyarakat, tapi dengan prioritas dulu.